Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina waru quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 94. Saya bacakan ulang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisayyin minas saydi tanaluhu aydikum barimahukum. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Faman ittaqa ba'da dzalika falahu adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, layak luwanakum, sesungguhnya akan menguji kepada kalian. Ya. Siapa? Allahu Allah. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian. Siap diuji. Ya hidup ini uji. Siap harus siap ujian itu. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan. Untuk apa ada hidup ada mati? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang paling baik, paling bagus bukan cuma bagus tapi paling tuh keren. Makanya kalau mau berbuat baik yang sebaik kalau melayani suami yang sebaik-baiknya. Jangan masalah nyoh itu cuma baik, nyoh itu cuma baik servisnya. Nah di ayat ini ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisayyin minas saydi. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum ay la yaktabirunakum. Ya, menguji kepada kamu sekalian. Ya. Bisayyin itu biyur siluhulakum. Yaitu dengan sesuatu yang dilepaskan untuk kamu. Apa itu? Minas saydi, dari binatang buruan. Tanaluhu aisigoro, ya yang kecil, yang mudah didapat. Binatang buruan yang mudah didapat. Itu. Aidikum oleh tangan kalian, jadi binatang yang mudah ditangkap. Tapi warimakukum, yang mudah dipanah atau ditumbang. Ay al-kibaru minhu, ya, yang besar-besar daripadanya. Bahkan andalika bil hudaybiyati wa hum muhrimun. Jadi ini ujian bagi orang beriman.
jangan kalian menangkap binatang-binatang yang mudah ditangkap, kayak burung, kayak apa, yang mudah ditangkap dengan tangan, yang bisa ditangkap, atau mungkin bisa ditumbak, bisa diserpet, bisa dipanah, dimangkuk. Ya, ini konteksnya untuk orang-orang yang sedang ihram, baik ihram haji maupun umroh. Enggak boleh. Kan di sana banyak burung dara, banyak gampang ditangkap. Ya, ada yang dipanah, ada udang yang besar-besar, enggak boleh. Adalah diuji dengan itu. Untuk apa ujian itu diberikan? Tujuannya liya'lamallahu, agar Allah mengetahui ilmat zuhuri, dengan mengetahui secara dohirnya nyata mayyaquhu bil ghaib, siapa orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan ghaib. Kalau banyak orang bisa takut, tapi kalau sendirian ghaib nggak ada siapa-siapa, belum tentu. Nah, iman itu begitu juga. Iman itu begitu. Makanya orang yang takwa itu syarat pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Untuk uji kalian siapa yang beriman kepada yang ghaib. Allah itu sampai sekarang kita belum pernah ketemu. Tapi takut. Nah, bener-bener apa cuman takut-takutan. Kalau bener-bener takut ya takut, walaupun sendirian nggak berani. Walaupun sendirian nggak berani. Walaupun cuma berdua nggak berani. Jangan kalau banyak orang nggak berani. Yang berduaan nekat. Itu ya. Famani tada, maka barang siapa yang melampaui batas, artinya melanggar batas. Orang nggak boleh, kan kalau orang lagi ihram itu apa, iseng itu, mentang-mentang kan, di kampung juara poli tingkat RT, begitu umroh, ada itu nggak boleh. Kalau sampai pretel, kena dam, bayar denda haji. Ya kan, ada cecok, ada apa, nggak boleh. Semut. Iya. Ya kan, ada onta lewat ditimpuk, nggak boleh. Begitu. Kalau melempar batas ya, baca dalika sesudah itu. Falahu adabun alim, maka Allah itu sangat keras seksanya. Jadi nggak boleh, hati-hati kalau lagi umroh atau haji. Di sana banyak burung dara, banyak masjid, banyak burung. Ya, itu untuk ujian kita. Ujian bagi orang-orang yang sedang nanti dijelaskan ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu shayda wa antum hurum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulu shayda. Ya, janganlah kalian membunuh binatang buruan yang bisa ditangkap dengan tangan maupun dengan tombak atau dengan serpetan atau dengan panah atau bedil. Binatang buruan. Wa antum hurum, dan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Biasanya yang pakai ihram siapa? Bapak. Tapi ibu-ibu juga walaupun nggak ihram, namanya kalau sedang umroh dan haji itu tetap ihram, tetap diharamkan. Oh, yang dilarang kan bapak-bapak, ibu-ibu boleh? Oh tidak. Ada ibu sedang umroh, sedang haji tetap dilarang. Nggak boleh. Matanya semut, matanya binatang yang kalau gigit nggak sengaja jangan, biarin aja. Jadi digigit biarin aja, Pak. Biarin, digigit semut seberapa?
kan dicopot bapaknya bener. matiin ya. Iya, nggak boleh dimatiin tangan. Seandainya kita digigit. Pinggirin aja. Iya digituin gitu jangan mati ada gitu. Ya bilangin, minggir dulu sayang aku lagi. Oke. Ya, boleh. Ya, kalau kami. Bagaimana kalau membunuhnya? Kadung waman kota lahu minkum, dan barang siapa yang membunuhnya di antara kalian muta'amidan dengan sengaja nggak apa-apa, tapi nggak sengaja bunuh. Niatnya mau nggaruk tapi ya beda loh ya. Harus garuk pencet. Fajayahu, maka balasannya itu mislu makotala, yaitu sama, seimbang seperti apa yang telah dibunuh minan na'ami, dengan apa? Binatang ternak, yakni sebuhu fil qalqobi, ya, yang serupa. Itu namanya dam. Yahkum bihi, yang memutuskan kepadanya zawa adlin, yaitu dua orang yang adil, artinya ada yang menghakimi, orang yang menyaksikan, dan dua orang yang adil jadi hakim minkum di antara kalian. Makanya pembimbing haji itu awasi. Saya kalau di sana kerjaannya ya nyari burung-burung yang mau lepas. Kalau ibu manteng lah, saya aman itu, kalau ada di kamar aman ibu rumah. Ya tugasnya ya, kadang ngontrol ibu. Ya kan saya ketua ya. Kalau itu kalau di sana ngontrol bu, kalau udah pada tidur. Kalau ibu mah aman lah, paling cuma nanya ibu-ibu yang head siapa ngacung. Ini satu dua ya udah, jangan ke jangan ke masjid. Jadi kalau yang head ya enggak boleh ke Masjidil Haram, udah di sholatnya di rumah aja. Sholatnya di rumah. Jadi tanggung jawab kita ya. Nah, nanti setelah yang lain udah, nanti ngontrol lagi. Bagaimana ibu sudah selesai? Oh teliti ibu saya. Yang teliti bukan berarti dikontrol tuh. Ini orang harus murah ya, cukup dengan pernyataan. Oh udah pak, ya udah kalau udah mandi, habis mandi baru kita antar. Untuk toa, sa'i itu. Tapi kalau bapak-bapak ngeri, bapak-bapaknya guru jabrah. Kalau lagi pakai ihram itu nggak pakai cawan. Oh nggak pakai. Tahu cawan? Ihram kan diliputnya nih. Bapak-bapaknya cuma jual, kan mereka dulu. Itu kalau terbuka aurat juga kena. Nah itu tugas saya dulu gitu. Wow. Jangan sampai ada yang kena. Ya. Kalau ihram kan ini ketutup aja nggak boleh. Tutup aja nggak boleh. Pakai kopiah itu nggak boleh. Haji, orang yang haji itu nggak boleh pakai kopiah. Cuma di Indonesia aja ada kopiah haji itu. Padahal orang haji itu nggak boleh pakai kopiah. Kalau ketahuan pakai kopiah bayar. Dan di Indonesia aja ada kopiah haji itu. Haji itu nggak boleh pakai kopiah. Bayar dam kalau pakai kopiah. Nggak boleh ketutup. Pakai kain ihram digituin juga nggak boleh. Tapi kalau udah selesai haji bu, bebas. Kalau udah ta'alul bebas, pakai pakaian keren bebas. Saya bebas aja kalau itu, nggak pakai sarung, pakai jaket, kayak orang turis saja. Kalau udah selesai, udah ta'alul, boleh nggak ada dam. Nah itu dawa adlin. Hadiah yang sebagai hadiah alun min jazaun baligul kabai yang dibawa sampai ke Ka'bah dibagi-bagikan. Wakafarotun dan menjadi kifarat itu denda, tebusan kifarat, penghapus aparot, penutup
Dengan apa? To'amu masakina, untuk diberikan makan kepada fakir miskin. Itu. Wa adlu dalika, atau diwajibkan kepadanya seimbang, ya, seimbang. Dalika misal itu. Yang seimbang lagi kalau kita mau membayar dam nggak punya duit, nyari untuk dam nggak bisa, apa yang seimbang dengan kifarat itu? Ya kifaratnya dengan siaman, dengan puasa. Ya sumuhu an kulli mudin yauman. Ia berpuasa dari tiap-tiap satu mud itu makanan, satu mud makanan. Satu hari satu mud. Itu. Wain wajadahu wajaba dalika alaih. Itu. Dan jika ia menemukan to'am, maka wajib memberi to'am itu kepadanya. To'am itu makanan. Liyaduko, supaya ia merasakan wabala bahaya amrihi perbuatannya. Kenapa kafarot ada? Kenapa ada dam, ada denda? Supaya dia merasakan kalau sembrono itu mesti akan menanggung akibat. Tebusan, salah ya dosa. Supaya mereka itu merasakan bahaya akibat yang dia perbuatan ini alati fa'alahu, ya, yang telah diperbuatnya. Satu itu. Apallahu, ya, Allah telah memaafkan amma salafa daripada yang telah lalu itu min qatli saidi qabla tahrimihi. Allah memaafkan. Tapi sebelum dia ihram, sebelum diharamkannya. Waman ada bayang takibumahu minhu. Waman ada, dan barang siapa yang kembali ilahi mengerjakannya, kok balik lagi, udah ketahuan ya kalau gitu itu udah salah, kena dosa kok, dia mengulang lagi. Bayang takibumahu minhu, maka Allah akan menyiksa kepadanya. Wallahu, dan Allah azizun maha perkasa, zuntikom, lagi Allah itu mempunyai siksaan. Ada adabun alim, ada adabun sakit, adabun alim. Itu begitu. Bisa dipahami ya? Paham ya Bu ya? Ya, itu. Jadi ini hubungannya dengan orang yang haji dan umroh, supaya hati-hati, jangan sampai udah buang duit banyak-banyak, ya nggak mabrur. Lanjut. Ukhilal kum sayyidul bakri wa to'amuhu mata al-lakum wal-syajarah. Ukhilalakum ayuhan nas halalan kuntum au muslimin. Ukhilalakum, dihalalkan bagi kalian. Artinya wahai semua manusia, halalan, sedang halal kuntum terbukti kalian kaum muslimin atau sedang ihram. Halal baik sedang ihram maupun tidak ihram, sedang umroh, sedang haji, atau tidak sedang umroh atau tidak sedang haji. Ukhilalakum, dihalalkan untuk kamu sekalian. Apa yang dihalalkan? Soidul bahri, binatang laut. Bahri, apa ya? Bahari itu ya, itu laut, samudra. Binatang buruan yang didapatkan dari laut. Jadi ikan-ikan laut itu walaupun sedang ihram, itu halalan untuk kaum muslimin, ya. Boleh ikan, boleh. Watu amuhu, dan makanannya, ya ialah apa yang dilemparkannya sudah mati. Makanan-makanan laut itu halal. Enak, semua makanan laut halal. Dari laut halal.
luar biasa. Mata alakum sebagai kesenangan untuk kalian. Tamtian itu kesenangan. Wali saya roti dan bagi orang-orang yang berjalan atau sedang musafirin, al-musafirin, orang-orang yang sedang musafir perjalanan, mangan rambi laut, minggir aja, minggir ke laut, cari ikan puluh, bakar itu, nggak apa-apa. Ya, kalau kalian jalan-jalan kehabisan bekal, cari aja binatang laut, selulup. Bangkainya aja hal. Oh iya. Makanya iwak mati tuh di tubuh mahal-mahal ya. Kalau beli tongkol hidup kok mati? Mati. Halal kan. Ikan mati semua, dirubung lalu barang. Tapi karena dia binatang laut. Wa khurrima alaikum saydul bari. Wa khurrima dan diharamkan alaikum atas kalian saydul bari, yaitu binatang buruan yang di darat. Itu wa huwa ma ya'isu bihi minal wahsi, ya. Apa yang hidup di darat, yaitu dari binatang-binatang, ya. Binatang liar, ya, al-makul yang bisa dimakan, etasbut. Haram nggak boleh, ya. Majum tungkurun, selama kamu dalam ihram. Jadi selama ihram semua binatang darat, memburu binatang darat itu nggak boleh, ya. Nangkap itu nggak boleh. Kalau binatang laut boleh. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, alladzi ilaihi, yang kepadanya tuksaruna, kalian dikumpulkan. Maka tempat kumpulnya namanya padang mahsyar. Tuksarun itu kumpul, tempat kumpulnya mahsyar. Ya, takutlah kita semua dikumpulkan di sana. Gitu. Padang mahsyar. Di sana untuk mempertanggungjawabkan semua. Lanjut ya. Ya, satu ayat lagi. Ja'alallahul ka'batal baital harami qiyamal linnasi wa sahrul harama wal hadiya wal qalaid. Dalika li ta'allamu anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anallaha bikulli syai'in alim. Masih banyak ya. Atas, habisin aja. Ja'alallahul ka'bata, Allah telah menjadikan Ka'bah. Al-Baitul Haram disebut Baitul Haram. Sekarang disebut Masjidil Haram. Al-Muharrama itu yang dihormati. Tempat yang dihormati. Qiyaman, ya. Qiyaman itu sebagai pusat. Qiyam, tegak, pusat. Linasi untuk manusia. Ya, supaya manusia itu kumpul di sana, yakumu bihi amru dinihim, ya, di mana manusia itu berdiri dengannya untuk urusan-urusan agama, kumpul dalam urusan agama, yaitu bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, ilahi dunyahum, ya, wa dunyahum, dan juga untuk urusan dunia, biamni dengan aman, dakilihi memasukinya. Wa adamit ta'arudi, dan tidak boleh merintangi, ya, nggak boleh ada orang yang menghalangi. Jadi itu boleh tempat kumpul untuk melakukan ibadah, nggak boleh dihalangi. Kalau sekarang karena kondisi ya, yang harusnya berangkat jadi nggak bisa berangkat, nggak tahu yang tanggung jawab siapa kalau udah begitu. Tempat yang aman, boleh semua orang kumpul sana untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, sekarang udah susah, ya, udah campur urusan dunia, bisnis, diatur dengan buka, banyak rekayasa sekarang.
wa syahrul haram, dan juga bulannya bulan haram, Ashurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu, Rajab. Aman di sana, boleh kumpul. Wal hadiah. Hadiah itu nyembelih binatang yang untuk dam, untuk korban gitu. Hadiun itu. Wal qolaid. Yang diberi kalung dikasih tanda itu untuk korbannya si A si B itu. Dzalika li ta'lamu anallaha ya'lamu. Dzalika yang demikian itu ya, yang disebutkan li ta'lamu supaya kalian mengetahui anallaha bahwa sesungguhnya Allah ya'lamu itu mengetahui ma fis samawati apa saja yang ada di langit. Wa ma fil ardi dan apa saja yang ada di bumi. Jadi apapun yang kita lakukan sekecil dan sebesar apapun Allah pasti tahu. Walaupun nggak ada yang ngasih tahu. Walaupun kita juga nggak memberi tahu. Allah tetap tahu. Makanya kalau dipanggil harus jawabnya tahu. Nun tahu. Iya. Dan kita kalau ngajarin kalau dipanggil suruh jawab nun. Nun. Ya nun itu dalam. Nun itu kenapa? Karena titiknya ada di kalau di luar ba. Kalau ciluk baru ba. Gitu. Kalau dipanggil nun. Itu mbah kita itu ngajarin kita biar dapat paham. Kalau nun itu salah satu huruf dari kitab Al-Quran. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran dia mendapat pahala 10. Itu kalau nggak pakai wudu. Kalau wudu 25. Tapi kalau dipanggil nur, tahu artinya apa nun itu? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Biasanya kalau orang manggil punya perlu nggak? Punya. Pasti mau nyuruh apa, suruh melakukan apa-apa. Artinya kalau Allah memanggil untuk apa, nun, udah lakukan saja. Dengan niat hanya Allah yang tahu. Ora usah dipamer, Pak. Allah tahu apa yang di langit, Allah tahu apa yang di bumi. Kenapa kita harus percaya diri? Karena nun wal qalami wa ma yasturun. Coba bisa nggak? Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Kalau dipanggil suami, wahai istriku, Nun. wal qalami wa ma yasturun. Oh seneng. Nun itu hanya Allah yang tahu. Dan kita harus pede, nggak usah mamer-mamer. Kenapa? Wal qalami, demi pena. Penanya siapa? Wa ma yasturun, dan apa yang digoreskan oleh pena. Catatan Allah nggak pernah hilang. Pasti benar. Kan nun aja udah. Ya kan, amal apapun nun udah. Hanya Allah yang Tahu. udah. Jadi begitu. Ya, anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anallaha bi kulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu dia maha mengetahui. Kalau usah dikasih tahu, tahu. Lamu anallaha syadidul iqab. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya. Allah siksaannya berat, tetapi juga jangan putus asa dari rahmat Allah. Wa anallaha ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah juga maha pengampun, lagi maha penyayang. Kita mau tidak salah juga susah, namanya juga manusia, ketempatan lupa dan salah. Tapi ketika kita sadar atas kesalahan kita, segera minta maaf.
segera minta ampun kepada Allah. Anallaha ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jangan salah tapi ngotot. Gak salah kenceng banget. Tinggal satu lagi ya. Kita selesaikan aja. Ma'ala rasuli illal balagu wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun qul la yastawil khabithu wal thayyib walau a'jabaka kasaratul khabisi fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ma'ala rasuli, tidaklah kewajiban Rasul ilal balak, melainkan kecuali cuma menyampaikan. Rasul-rasul itu tugasnya menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah. Wajibannya. Selanjutnya terserah kita mau menerima apa tidak. Nah ini ya, percaya atau tidak. Nah, sama, kiai-kiai tugasnya menyampaikan. Nah saya takut itu kan menyampaikan di firman Allah begini. Ya, percaya karena orang percaya. Mus pokoknya tanggung jawab diri. Udah. Wallahu ya'lamu ma tubduna, dan Allah mengetahui apa yang engkau nyatakan, kamu perbuat dengan terang-terangan, Allah tahu. Wa ma taktumun, dan kau perbuat dengan sembunyi-sembunyi, Allah juga tahu. Qul la yastamil khabithu wat thayyib, katakanlah tidak sama antara yang buruk dengan yang baik, yang khabith dengan yang thayyib. Sama enggak yang buruk dengan yang baik? Contoh, rezeki, korupsi itu baik apa buruk? Buruk. Jualan? Baik. Nah, banyakan mana duitnya? Korupsi. Hah? Maksudnya banyakan korupsi. Nah, tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Walaupun yang buruk itu jumlahnya banyak. Pilih yang mana? Ya, biar banyak asal baik. Dodolan yang oleh hati akeh, ya kan? Walau ajabaka kasratul khabis, walaupun yang buruk itu sangat banyak sehingga kamu sangat kepencut, sangat takjub dengan banyaknya itu, tetap berbeda yang buruk dengan yang baik. Udahlah, berkahnya berbeda. Fattaqullaha, maka hendaklah kau takut hanya kepada Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Tujuannya adalah untuk berikut, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, yang menang, yang sukses, selamat, bahagia dunia dan amin ya rabbal alamin. Demikian. Tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim surat Al-Maidah ayat 94 sampai 100 yang baru saja kita tadabburi, kita tafakuri, kita telaah dan kita kaji bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah ya, dan memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tafi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad
ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.